2 minggu setelah peristiwa The Presence, kloningan Bruce Wayne miliknya Zurenov, Robin, saat ini melawan seorang penjahat di kota Gotham. Namun apa yang dilakukan oleh kloningan Bruce tersebut dihentikan oleh Batman sendiri yang datang ke hadapannya dan mengingatkannya untuk tidak melakukan kekerasan. Meskipun kloningan Bruce itu sangat membenci Batman, terlebih lagi dia menganggap Batman telah membunuh ayahnya, Zurenov, yang akhirnya Batman dapat menghentikannya serta memeluknya. Sementara si penjahat yang menghajar seorang warga yang berhutang dengannya sekarang melarikan diri, di mana warga tersebut terlihat terkapar. Kemudian Bruce membawanya ke gua di bawah batu bata coklat brownstone untuk menjalankan tes kesehatan atau sejenisnya. Dalam analisa penelitiannya, Bruce mengungkapkan ternyata kloningannya itu telah memanipulasi ingatan dari kehidupan personal Bruce Wayne, yang dimana juga kloningan Bruce mengalami masa penuaan yang sangat cepat akibat kode file save dan memiliki ingatan yang dimanipulasi. Kloningan Bruce akhirnya menyadari ternyata Zurenov hanya menganggapnya sebagai alat sekali pakai. Dia juga menyadari ternyata selama ini Zur berencana untuk membiarkannya mati dan menempatkan kloningan yang lain sebagai gantinya, sehingga tidak ada sosok Robin lain lagi yang bisa lepas dari kendalinya. Di saat itu Damian Wayne datang menghampiri ayahnya. Dia memberitahu ayahnya lebih baik memprioritaskan tubuh file save yang dibawa oleh militer atas instruksinya Amanda Waller. Namun sayangnya ayahnya malah mementingkan kloningan daripada tubuh file save yang dibawa tentara. Pernyataan itu membuat Damian menjadi kecewa. Bruce mencoba menenangkan anaknya. Dia mengingatkan Damian bahwa dia juga lahir dari eksperimen genetik dan menekankan kepadanya tindakan penyelamatan adalah prinsip moral utama mereka. Damian menerima posisi Bruce, namun tetap sinis soal sentimentalisme Bruce terhadap kloningan itu. Dia memilih untuk tetap fokus pada misinya sendiri. Bruce tak sepenuhnya tahu bagaimana menyelamatkan kloningan itu, tapi tekad dan rasa tanggung jawabnya jelas. Dia akan mencoba segala upayanya dengan atau tanpa dukungan Damian. Pada akhirnya mereka berdua tetap melakukan apa yang mereka yakini benar dengan semangat khusus ala keluarga Bat Family. Beberapa saat kemudian Batman membawa Robin Tim Drake ke markas Zur untuk mencari obat penuaan kloningan Bruce, di mana Bruce berbicara tentang dampak dalam pikiran dan hatinya setelah serangan Zurenov. Robin Tim Drake yang berperan sebagai penyeimbang mengingatkan Batman bahwa tidak ada apa-apa merasa takut dan ragu, karena itulah artinya menjadi manusia dan menjadi bagian dari tim di Bat Family. Kembali ke rumah batu bata. Di saat Bruce melakukan pengecekan dengan alat medis untuk tubuh kloningan Bruce, kloningan yang sudah mulai menua tersebut memperhatikan tangan robot Bruce. Kloningan Bruce kebingungan tentang peristiwa tertentu karena ingatannya terbatas dari hasil transfer. Bruce menjelaskan bahwa dia kehilangan tangannya setelah Zur mengembalikan memorinya ke memori si kloningan. Bruce baru saja mendapatkan hasil medis dengan sangat kecewa. Kloningan Bruce masih tetap saja mengalami percepatan pertumbuhan, yang berarti waktu kloningan Bruce terus berjalan proses penuaannya jika mereka tidak menemukan solusi. Bruce kemudian mencoba memperbaiki atau membangun sesuatu agar pekerjaannya dapat diselesaikan, tapi kebutuhannya terbatas oleh sumber daya. Dia mulai mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari pahlawan-pahlawan lain yang punya teknologi seperti Mr. Terrific ataupun Ted Kord. Kloningan Bruce yang biasanya keras dan tak kenal takut mengakui perasaannya dengan jujur bahwa saat ini dia merasa takut, yang menunjukkan kerentanan emosional yang jarang dia tunjukkan. Kloningan itu juga menyemangati Bruce dan mungkin dirinya sendiri dengan semangat "kami tak terkalahkan", tapi jelas itu hanya topeng untuk ketakutannya. Bruce pun menjelaskan bahwa rasa takut bukan kelemahan, melainkan bagian alami dari dirinya yang muncul di saat-saat sunyi, bukan di tengah pertempuran, yang membuat si kloningan merasa lebih dimengerti. Bruce mengakui bahwa motivasi sebenarnya di balik semua persiapan dan kontrolnya adalah rasa takut, ketakutan kehilangan, gagal atau tidak benar-benar. Kloningan Bruce mulai merasa seperti bayangan dari orang lain, dan dia takut tidak akan pernah punya kehidupan atau pengalaman baru yang benar-benar miliknya. Bruce mulai menyusun rencana untuk menggali kembali memori atau informasi yang mungkin disimpan oleh Zur untuk mengambil kembali sesuatu yang telah hilang. Karena semua ini, dengan matanya yang berkaca-kaca, kloningan Bruce menegaskan keinginan terdalam mereka, yaitu mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Bisa jadi tubuhnya, memorinya, atau masa depan yang sempat dicuri.
Beberapa saat kemudian Bruce pergi ke Wayne Industries. Para karyawan yang bekerja di sana menjadi terkejut karena mereka tidak diberitahu akan kedatangannya dan Bruce sudah lama menghilang. Bruce Wayne masuk ke ruangan mengenakan kacamata hitam dan pakaian kasual, berbicara santai dan memberi alasan seolah-olah ketidakhadirannya hanya karena suatu yang ringan, sebuah gaya khas Bruce yang mencampur misteri dan ironi. Dia berbicara sangat serius dengan Maggie, seorang karyawati yang ada di perusahaan Wayne Enterprises. Bruce ingin fokus bekerja dan meminta tidak diganggu untuk beberapa jam ke depan, yang menunjukkan saat ini dia kembali ke kantor dengan tujuan yang serius. Di ruangan kerjanya, Bruce berdiri dan merenung di masa lalunya, mencoba menyusun kembali pikirannya, mungkin untuk mengakses kembali sesuatu yang penting yang terkait dengan Zur atau masa lalunya. Kilasan memori di masa lalu ditampilkan. Bruce sedang berbicara dengan Lucius Fox di ruangan kerjanya. Di saat itu mereka membahas urusan bisnis Wayne Enterprises. Dengan menatap dirinya di masa lalu di luar jendela, Bruce menghadapi versi lamanya sendiri secara simbolis, yang menunjukkan konflik batin antara dirinya sebagai manusia biasa dan sebagai simbol antara Bruce Wayne dan Batman. Bruce yang perlahan-lahan mendapatkan ingatan Zur menyadari bahwa Zur memiliki rekening rahasia dengan nilainya lebih dari 3 miliar dolar. Dengan akses keingatan Zur tersebutlah Bruce memulihkan kekayaannya dan kembali menjadi seorang miliarder. Ketika dia kembali ke rumah batu coklat dan akan memberitahu cloningannya bahwasanya semua peralatan dan kebutuhannya itu akan dia kerahkan karena dana sudah tercukupkan. Tiba-tiba di depan rumah, Tim Drake dan Damian Wayne memberitahu Bruce bahwa si cloningan telah memotong tangannya agar Bruce dapat menggunakannya. Cloningan yang sudah menua itu menjelaskan dia tidak perlu lagi melakukannya karena waktu sudah memaksanya membuat dia semakin menua. Untuk beberapa minggu ke depan dia segera menemui ajalnya dan meyakinkan Bruce bahwasanya dia baik-baik saja dan potongan tangannya ditaruhnya di dalam toples pengawet. Dick Grayson pun tiba, bertemu Damian, Tim Drake, Barbara dan Mr. Terrific. Mereka membahas cloningan Bruce. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah penuaan cloningan Bruce. Waktu semakin berjalan cepat, cloningan Bruce sekarang sudah sangat menua, mengatakan bahwa dia tidak ingin mati di bawah tanah. Jadi Bruce yang sudah berjenggotan selama berminggu-minggu tidak cukup membawa cloningannya itu keluar untuk menyaksikan matahari terbenam di depan halaman rumah batu bata. Sebelum ajal menjemputnya, dia mengatakan bahwa kehidupan yang baik adalah membantu dan dibantu, yang akhirnya cloningan Bruce meninggal di saat matahari akan tenggelam dan Bruce berterima kasih kepada cloningannya. Batman sekarang kembali beraktivitas sebagai pemburu penjahat di kota Gotham. Di malam itu, Vandal Savage yang sekarang menjabat sebagai komisaris GCPD menyalakan bat signal. Dia memanggil Batman karena ada tawaran yang akan dia sampaikan. Tawaran komisaris Vandal Savage sangat besar, di mana dia akan mengembalikan Batcave dan Mansion Wayne yang sudah dia sita atau diambil alih sebelumnya. Namun ada harga yang harus dibayar, yaitu loyalitas mutlak pada perintahnya. Tiba-tiba bat signal meledak yang membuat komisaris Vandal Savage menjadi terkejut dan terpental ke belakang. Savage menjadi sangat emosi karena Batman menolak tawarannya. Dia mencoba mengancam, menunjukkan bahwa dia punya kekuatan untuk menghancurkan Batman. Batman tidak tertarik mendengarkan ancaman Savage. Sebagai balasan, dia langsung menghajarnya dengan pukulan kuat yang merupakan bentuk penolakan total terhadap tawaran atau otoritas Savage. Vandal Savage terhuyung mundur kesakitan. Batman berdiri tegak sambil menyatakan niatnya dengan tegas, bukan hanya menolak kesepakatan, tapi kini dia menyatakan perang terhadap Vandal Savage. Dengan kata-kata itu, Batman menunjukkan bahwa dia tidak peduli pada iming-iming Vandal Savage yang berupa pengembalian rumah dan Batcave. Integritas dan misinya lebih penting daripada harta benda atau markas lamanya. Bat Family berkumpul dengan pakaian sipil, dimulai dengan Dick Grayson dan Barbara Gordon, bergabung dengan Damian dan Dick Thomas, Cassandra, Stephanie dan Tim Drake, dan mereka berakhir di sebuah rumah tua yang rusak yang sedang diperbaiki Bruce Wayne. Dia memberitahu anak-anaknya itu bahwa itu adalah Lammerler Mansion yang pernah diambil oleh Joker. Bruce berencana untuk mengubah bangunan di sekitar rumah besar itu menjadi perumahan yang terjangkau, badan amal dan taman untuk umum, dan mengganti nama rumah itu menjadi Pennyworth Manor. Dia mengundang anak-anak itu untuk menganggap Pennyworth Manor sebagai rumah baru mereka juga, dengan menyatakan bahwa mereka bukan pasukan tetapi keluarga. Dia ingin Batman dan Bat Family serta keluarga Wayne tinggal di Gotham
Gotham, bukan di daerah perbatasan. Dia memberitahu Dick Grayson bahwa menjadi tua bersama keluarganya adalah fantasi yang bagus. Malam harinya, saat dia menerima peti mati cloningan Bruce dan menguburnya, Selina pun tiba. Mereka menertawakan keanehan hidup mereka selama ini, dan Bruce meminta maaf atas tindakannya selama peristiwa The Gotham War. Bruce mencoba menyampaikan bahwa hidup mereka hidup bersama di satu tempat bisa menguntungkan mereka semua, seperti menjadi semacam keluarga. Selina mencium pipi Bruce, momen yang menunjukkan kehangatan, kedekatan emosional, dan kemungkinan rekonsiliasi antara mereka berdua. Bruce tampak tersenyum ringan, menandakan harapan. Selina menggoda Bruce, menunjukkan bahwa ide semua orang di satu rumah bukan rujukan yang efektif baginya. Bruce tetap optimis, menawarkan untuk rencananya ke depan. Mereka berdua siap melangkah ke dalam rumah yang sedang direnovasi, yang menandakan awal baru atau membangun kembali kehidupan mereka bersama. Pennyworth Manor yang sedang dibangun menjadi simbol dari kebangkitan dan harapan baru, baik untuk Bruce secara pribadi maupun untuk Bat Family secara keseluruhan. Logo Batman menutup halaman sebagai penanda identitas tetap terjaga.